Ini adalah pintu bawah panggul. Nah, kalau misalnya kita bahas persalinan, pintu bawah panggul atau PBP ini menjadi bagian krusial banget nih, karena yang merupakan jalan keluar bayi saat lahir. Bentukannya itu menyerupai segitiga dengan dasar di tuberositas ischiadica, dan ada beberapa ukuran penting yang selalu diperhatikan oleh tenaga kesehatan. Nah, itu ada 3 ukuran utama nih yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama itu adalah diameter anteroposterior, yaitu dari tepi bawah sintesis pubis sampai dengan ujung os sacrum dengan panjang sekitar 11,5 hingga 12 cm. Selanjutnya yang kedua itu adalah diameter transversal, itu dari tuber ischiadicum kiri ke kanan dengan panjang sekitar 10,5 sampai dengan 11 cm. Yang ketiga itu adalah diameter sagittalis posterior, yaitu dari ujung os sacrum sampai pertengahan garis melintang dengan panjang kurang lebih 7,5 cm. Nah, selain ukuran-ukuran itu, sudut atas pubis sekitar 90 derajat juga berpengaruh terhadap kelancaran jalannya kepala janin. Nah, jadi ukuran PBP ini bukan sekedar angka, tapi juga benar-benar menentukan apakah bayi itu bisa lahir secara normal atau ada risiko hambatannya. Nah, selanjutnya adalah jaringan lunak jalan lahir. Nah, kalau misalkan di pintu bawah panggul itu adalah tulang, nah jadi jaringan lunak jalan lahir ini adalah bagian-bagian empuknya nih yang juga ikut berperan. Termasuk di dalamnya rahim, itu adalah segmen bawah dan juga serviks, ada vagina, introitus, vulva, sendi panggul sampai otot dasar panggul. Nah, semua struktur ini tuh bekerja bareng nih supaya proses kelahirannya itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi itu bukan cuma tulang yang penting, tapi jaringan lunak ini juga sangat menentukan. Selanjutnya adalah fetal station. Fetal station ini adalah cara menilai posisi kepala bayi terhadap spina ischiadica dengan skala min 5 sampai dengan plus 5. Nah, station 0 itu sejajar nih dengan spina. Negatif artinya itu masih di atas, sedangkan positif itu menunjukkan nih kepala itu sudah turun. Nah, kalau misalnya station positif itu, persalinan itu biasanya lebih cepat. Sedangkan kalau misalnya stationnya itu masih negatif, bisa butuh intervensi tambahan. Selanjutnya adalah kelainan panggul atau cephalopelvis disproportion atau CPD. CPD itu adalah kondisi saat ukuran kepala janin dan panggul itu tidak seimbang, sehingga kepala bayi ini sulit lahir, yang menyebabkan bisa karena panggul itu sempit atau abnormal, bisa juga bayi besar atau posisi janinnya itu tidak normal. Nah, jadi dampaknya itu pas kelainan itu bakal lama dan risiko komplikasi. Makanya penting nih dilakukan pemeriksaan panggul dan juga USG. Selanjutnya adalah posisi dan mobilisasi ibu. Posisi aktif itu adalah duduk, jongkok, miring, berjalan, memperbesar diameter panggul, mempermudah turunnya bayi dan juga mempercepat nih persalinan. Nah, sedangkan posisi telentang itu lama nih, justru bisa menghambat proses dan menimbulkan ketidaknyamanan. Baik, di sini ada faktor evolusi dan antropologi dalam sejarah evolusi, yang dimana panggul wanita sebenarnya adalah hasil kompromi tubuh manusia dirancang untuk bisa berjalan tegak. Tapi di sisi lain, wanita juga harus bisa melahirkan bayi dengan kepala yang cukup besar. Nah, inilah kenapa proses persalinan pada manusia sering lebih sulit dibandingkan hewan lain, karena janin harus melalui proses rotasi kepada kepala saat melewati jalan lahir. Selain faktor evolusi, ada juga pengaruh dan lingkungan dan antropologi nutrisi saat masa pertumbuhan berperan penting. Kalau asupan gizinya buruk, panggul juga bisa lebih sempit. Aktivitas fisik dan budaya juga mempengaruhi bentuk panggul. Misalnya, kebiasaan membuat panggul lebih adaptif, faktor iklim, dan juga itu sangat berpengaruh ya. Masyarakat di daerah tropis cenderung punya panggul lebih lebar, sedangkan di daerah dingin biasanya panggulnya lebih sempit. Ada juga variasi untuk panggul berdasarkan populasi. Di Asia sendiri itu kebanyakan tipe panggulnya itu platypeloid, di Afrika cenderung anthropoid, dan juga di Eropa ini dominan ginekoid yang paling ideal untuk persalinan. Untuk yang kedua itu ada pengaruh perubahan bentuk dan ukuran jalan lahir. Bentuk dan ukuran jalan lahir ini sangat menentukan kelancaran persalinan. Kalau panggulnya ginekoid, kepala janin ini biasanya bisa masuk dengan baik sehingga persalinan bisa lebih lancar. Tapi kalau panggulnya sempit seperti android atau platypeloid, itu bisa menghambat turunnya kepala janin dan beresiko menyebabkan persalinan ini jadi lama. Nah, ukuran panggul sendiri ini juga penting. Kalau pengunjung gata perak kurang dari 10 cm atau jarak antara tulang panggul sempit, nah ini bisa menjadi risiko persalinan itu sulit, jadi lebih tinggi. Perubahan bentuk panggul juga bisa terjadi karena masalah gigi, kelainan tulang, trauma yang semuanya bisa mengganggu proses persalinan itu sendiri. Nah, selain itu, jaringan lunak seperti serviks, dasar
dasar panggul dan perineum juga berperan. Kalau elastis, persalinan juga bisa lebih lancar, tapi kalau kaku justru bisa bikin proses terhambat. Di sini tuh ada implikasi dari klinis PSH sendiri. Dalam persalinan ini, jalan lahir atau PSH itu punya peran krusial. Kalau ada ketidaksesuaian antara ukuran janin dan panggul, ibu bisa terjadi kondisi CPD, tertuju pada persalinan macet, perdarahan, hingga komplikasi serius. Beberapa faktor klinis yang penting seperti ibu dengan tinggi badan kurang dari 145 cm ini punya risiko lebih besar mengalami CPD tersebut. Posisi ibu saat melahirkan juga berpengaruh. Misalnya posisinya miring, setengah duduk, atau semi power dapat membantu memperbesar diameter panggul dan memperlancar turunnya kepala janin. Nah, variasi posisi persalinan juga terbukti bisa mengurangi risiko persalinan lama, terutama pada ibu yang baru pertama kali melahirkan. Intinya, kombinasi antara faktor antropologi posisi ibu, faktor anatomi posisi ibu, dan kondisi jaringan lunak akan sangat menentukan lancar tidaknya proses persalinan tersebut, serta dapat menurunkan risiko komplikasi pada ibu maupun bayinya. Jadi bisa kita simpulkan kalau evolusi dan antropologi ini, bentuk panggul ini, serta faktor klinis jalan lahir, semuanya itu saling berhubungan dan punya pengaruh besar terhadap proses persalinan. Dengan pemahaman ini, yang seharusnya tenaga kesehatan ini semoga bisa lebih waspada dalam menilai risiko dan mencari cara terbaik agar persalinan berjalan lancar dan juga aman terhadap ibu dan bayinya. Tahapan mekanisme persalinan secara normal secara singkat dan tepat. 1. Engagement. Pada tahap ini, kepala bayi sudah sejajar dengan bidang masuk panggul, menandakan bahwa bayi mulai bersiap untuk turun lebih dalam. 2. Descent. Kepala bayi mulai turun lebih dalam melewati panggul ibu karena adanya kontraksi uterus, tekanan cairan ketuban, dan dorongan dari otot panggul serta gaya gravitasi. 3. Flexion. Flexion terjadi karena adanya tekanan dari dinding panggul ibu yang menyebabkan kepala bayi menekuk, sehingga diameter terkecil kepala bayi dapat melewati jalan lahir dengan lebih mudah. 4. Internal rotation. Internal rotation terjadi ketika kepala bayi berputar menghadap punggung ibu. Rotasi ini memungkinkan diameter terkecil kepala bayi sejajar dengan jalan lahir, memudahkan proses persalinan. 5. Extension. Kepala mulai keluar dari vagina ibu melalui gerakan ekstensi. Gerakan ini terjadi karena dorongan kontraksi uterus dan tekanan dari dasar panggul yang membantu bayi melewati perineum. 6. External rotation. Rotasi ini memungkinkan bahu bayi untuk melewati jalan lahir dengan lebih mudah. Bahu depan biasanya lahir lebih dahulu diikuti oleh bahu belakang. 7. Expulsion. Proses kelahiran selesai, bayi siap untuk perawatan awal.